wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali di kelas pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Mbak Rian, Ari. Bu. Mbak Ari, Iya, Bu. Boleh Mas Rian, silahkan dipimpin berdoa. untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rian sudah dipimpin berdoa. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita bisa bernyanyi bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri teman-teman? Nyanyi secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, sudah tepuk tangan untuk kalian semua. Bisa duduk kembali. Sebelumnya Ibu Guru mau mengingatkan kalian tentang kesepakatan di kelas ini. Ada yang masih ingat? Salah satunya yaitu tidak boleh ramai saat mengikuti Pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian pernah menggerakkan suatu benda? Pernah, Bu. Bagaimana cara kalian menggerakkan benda tersebut? Didorong atau ditarik. Baik, bagus. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang gaya. Tujuan yang pembelajaran yang bisa kita capai untuk hari ini yaitu melalui kegiatan percobaan nanti pada LKPD, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep gaya untuk menunjukkan perubahan gerak, arah, dan juga bentuk benda secara tepat. Yang kedua yaitu melalui menyusun puzzle, peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang pengaruh gaya terhadap benda dengan mencocokkan gambar sesuai dengan konsep yang benar. Yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok dan pengisian tabel, pengamatan pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya yang diberikan dan perubahan yang terjadi pada benda dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan presentasi hasil LKPD nanti, kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyimpulkan jenis pengaruh gaya terhadap benda berdasarkan hasil percobaan kelompok secara utuh dan logis. Apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Di sini ada gambar, yaitu ini gambar apa? Pintu. Pintu diapakan? Ditarik. Baik. Apa yang dilakukan sehingga ditarik dan Dorong. apa yang dilakukan sehingga pintu bisa tertutup? Didorong. Baik. Nah, pintu tadi yang semula tertutup akan terbuka karena adanya gaya tarikan. Apa yang dilakukan sehingga pintu dapat terbuka pada gambar ini? Ditarik. Baik. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak ini? Pintu didorong. Baik, berarti pintu di sini bisa didorong karena bisa tertutup karena Dorongan. Selanjutnya apa yang dilakukan tersebut merupakan termasuk gaya? Iya. Berarti kalian sudah tahu apa belum apa itu gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Baik. Apa ini termasuk juga gaya? Ini gambar apa? Mengangkat Buku. Baik, termasuk gaya apa tidak? Iya. Ya, baik.
gaya itu apa? Selain membuat benda bergerak, gaya juga dapat mengubah arah benda dan mengubah bentuk. Gaya yang pertama yaitu ada gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu dorongan bayi yang semula diam, setelah didorong akan bergerak dan berpindah tempat. Dan contoh yang kedua yaitu ada mobil yang mogok didorong akan bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya yaitu bola yang berhenti karena ditangkap oleh kiper. Yang kedua yaitu ayunan berhenti bergerak karena ditahan gerakannya oleh si Pengayun. Baik. Yang kedua yaitu ada gaya mempengaruhi bentuk benda. Ada yang tahu apa contohnya? Tengah-tengahnya diubah menjadi bentuk gerabah. Baik. Yang ketiga yaitu ada gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya yaitu bisa dilihat ada motor yang dibelokkan ke kanan atau ke kiri oleh si pengemudi. Selanjutnya yaitu ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya yaitu motor yang bergerak semakin cepat jika digas semakin kencang dan sepeda yang lambat jika dikayuh dengan pelan. Nah, setelah pemaparan materi dari Ibu Guru tadi, Ibu Guru ada sedikit ice breaking yang bisa kalian tirukan. Bisa berdiri semua. Kita ice breaking dulu biar enggak bosan. Bisa ditirukan ya anak-anak? Ayo, kita sama-sama. Baik, bagaimana ice breakingnya? Seru apa tidak? Seru, Bu. Baik, kita masuk ke materi lagi ya. Ibu di sini mau minta tolong satu anak untuk mempraktekkan tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang membuka dan menutup pintu. Itu contoh sederhana tentang gaya. Bisa dilakukan untuk Mbak Nike. Baik, ini termasuk apa Mbak? Ditarik. Sedangkan kalau ditutup didorong. Baik, terima kasih Mbak Melin. Nah, teman-teman tadi sudah melihat Mbak Melin mempraktekkan membuka dan menutup pintu. Untuk membuka tadi terdapat gaya tarik. Untuk menutup termasuk gaya Dorongan. Baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti Ibu berikan LKPD, bisa dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ya, Bu. Di sini ada ada puzzle yang sudah Ibu potong, nanti dirangkai bersama kelompoknya, dan juga ada sebuah praktek tentang ada alatnya, yaitu ada bola, ada plastisin, dan juga ada botol plastik. Nanti bisa dipraktekkan bersama kelompoknya sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu tuliskan di LKPD ya. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya, nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok Ibu beri alatnya 1 per 1.
sesuai instruksi yang ada di LKPD. Nanti hasil pengamatannya bisa dituliskan di tabel yang sudah tertera di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Yes. Iya, apa? Bagaimana anak-anak, ada kesulitan apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Wis nih. Mbak Sumarlina, ada kesulitan apa tidak? Tidak, Bu. Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Baik, kalian hebat. Gimana, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan apa belum? Sudah, Bu. Baik, bisa dipresentasikan. Mbak Sumarlina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kegiatan yang dilakukan menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gaya merubah arah benda. 2. Kegiatan yang dilakukan membuat mainan dari plastisin. Pengaruh gaya merubah bentuk benda. 3. Kegiatan yang dilakukan menendang bola ke dinding. Pengaruh gaya merubah arah gerak. 4. Kegiatan yang dilakukan botol yang penyok karena diremas. Pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan mendorong troli. Pengaruh gaya benda berpindah tempat. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan membuat gerabah. Pengaruh gaya benda berubah bentuk. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Mbak Sumarlina. Berikan aplaus kepada Mbak Sumarlina dan kelompoknya. Baik, apakah masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Bisa ice breaking satu kali lagi ya, tepuk semangat. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Tahu apa tidak? Tahu. Ayo kita sama-sama. Bisa berdiri? Ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Baik, bisa duduk kembali. Gaya mempengaruhi Gerak benda. Yang pertama membuat benda bergerak menjadi diam. Yang kedua yaitu mempengaruhi bentuk Benda. mempengaruhi arah gerak benda dan merubah kecepatan gerak benda. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau tanya pada kalian, menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang Gaya. yang pertama yaitu gaya berupa Dorongan. dan juga gaya berupa tarikan. Dan ada juga gaya mempengaruhi Gerak benda. yang pertama membuat benda bergerak menjadi diam. Yang kedua yaitu mempengaruhi bentuk Benda. mempengaruhi arah gerak benda dan merubah kecepatan gerak benda. Nah, selanjutnya Ibu ada sedikit permainan tapi berupa soal. Ibu nanti share linknya ke teman-teman, bisa dikerjakan. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan soal tentang evaluasi kita hari ini. Dikerjakan secara individu untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Dan ini untuk linknya nanti Ibu share ya, seperti ini. Bisa dikerjakan nanti, nggak apa-apa. Selanjutnya Ibu bagi aja langsung untuk soal evaluasinya, bisa dikerjakan masing-masing. Baik, sudah menerima soal evaluasi sendiri-sendiri ya? Ya, Bu. Bisa dikerjakan langsung. Ibu tunggu, nanti dikumpulkan beserta dengan LKPD-nya tadi. Bagaimana anak-anak, sudah selesai untuk pengerjaan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan beserta dengan LKPD tadi ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan, nanti apabila nilai ada yang kurang, Ibu akan memberikan penguatan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang nilainya sudah memenuhi kriteria minimal, Ibu akan berikan soal untuk yang lebih lanjut ya. Ya, Bu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Bisa dipimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mas Rian, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kita dengan masing-masing. Doa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Senang. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau salah ucapan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.